Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan hasil jawaban UTS Elektronika 2 dengan nama Latif Nur Arafi, NIM E11.2019.01019. Pada nomor soal pertama disuruh untuk membuat rangkaian ekuivalen sinyal AC, sehingga saya membuat rangkaian seperti pada gambar di sini dengan menambahkan sebuah kapasitor maupun rangkaian RL kapasitor ini dengan tegangan sumber. Ini adalah rangkaian ekuivalen sinyal AC. Dan saya juga membuat rangkaian the low frequency AC equivalent. Rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi kapasitor CS di sini. Ia digunakan untuk menginjeksi atau menghubungkan input AC ke terminal basis BJT, dan juga untuk memblokir sumber DC agar kondisi bias tidak terganggu. Maksudnya, pemasangan kapasitor mengacu pada sifat kapasitor yang memiliki impedansi kapasitor, yaitu setengah pi V kali C. Jadi karena di sini memiliki sumber AC, ia akan memiliki frekuensi dan impedansi tersebut akan masuk ke penguat pada basis BJT untuk memblokir tegangan DC supaya tidak mengganggu kondisi bias transistor. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari CL, kapasitor CL di sini. Ia digunakan untuk mengekstraksi sinyal keluaran AC dari terminal kolektor BJT tanpa mengganggu titik HIDC. Maksudnya, dia juga sama fungsinya untuk memblokir tegangan DC yang keluar. Selanjutnya CE. Fungsi CE di sini ia digunakan untuk membuat sinyal AC melewati RE sehingga resistansi emitor harus dianggap sebagai RE1 ditambah RE2 untuk mengatur kondisi bias DC dan RE1 untuk menghasilkan sinyal output AC. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa CS dan CL disebut kapasitor kopling atau pemblokiran, sementara kapasitor CE disebut kapasitor bypass. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mencari resistansi input, di mana untuk mencari resistansi input kita lihat dari sisi kiri, sisi sumber ekuivalennya di sini, resistansinya yang menerapkan hukum KVL, Kirchhoff Voltage Law, maka merupakan rangkaian tertutup. Dan kita mengabaikan RB, yaitu R1 dan R2, kita silang. Sehingga kita dapat ditulis awalnya mulanya kita dari sini ke sini muter kan, IVS yang ini kita masuk sumbernya I ditambah RS kali IB ditambah RB kali IB kali RBE dikali IB ditambah RE1 dalam kurung beta ditambah 1 dikali IB sama dengan 0. Lalu bahkan berubah seperti ini, kan ini min VS. Jika kita pindahkan
maka akan berubah plus positif. Vs RS kali IB ditambah RB kali IB ditambah RBE dikali IB ditambah RE1 di dalam kurung beta ditambah 1 dikali RB, sehingga mendapatkan penyelesaian RB ditambah RBE ditambah di dalam kurung beta tambah 1 RE1 tutup kurung dikali IB sama dengan VS min RS kali IB sama dengan FB. FB-nya tadi, FB di sini merupakan tegangan basis terhadap ground atau merupakan selisih tegangan. Sehingga resistansi input yaitu RB sama dengan tegangan basis dibanding arus IB, sama dengan RB ditambah RBE ditambah dalam kurung beta plus 1 tutup kurung RE1, sehingga menghasilkan hasil akhir RB sama dengan R1 dibagi R2. RB besar di sini merupakan R Thevenin, bukan RB yang kecil tadi. Lanjut RI, R input sama dengan tegangan input dibagi arus input, hukum Ohm, sama dengan RB dibagi RB kecil. RB besar dibagi kurung kurawal RB ditambah RBE tambah buka kurung beta ditambah 1 tutup kurung RE1 kurung kurawal tutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan penguat arus AI, yang dimana arus keluaran IO melalui resistor beban RL dapat dinyatakan sebagai berikut. IO sama dengan min RC dibagi RC ditambah RL dikali I kali C sama dengan min RC dibagi RC plus RL kali beta kali IB. Nah, maksudnya di sini min di sini sangat berpengaruh pada gambar rangkaian di sini. Yang ini IC sama IO, IO-nya ke arah kanan, IC-nya ke arah kiri. Jadi memiliki arti berlawanan. Sehingga di sini tulis min. Selanjutnya IC sama dengan min RC dibagi RC plus RL. Maksudnya ini adalah merupakan rumus pembagi arus terus dikalikan beta kali IB. Jadi penguat arus yaitu rasio arus keluaran IO dengan arus input I input sama dengan IB, sehingga AI sama dengan arus output dibagi arus input sama dengan arus IB sama dengan min beta dikali RC dibagi RC ditambah RL. Kesimpulan dari penguat arus AI yaitu penguatan arusnya memiliki hasil negatif yaitu beda fasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan penguat tegangan GF dan AV. Penguat tegangan keseluruhan adalah rasio atau perbandingan tegangan output V0 tegangan keluaran ke tegangan sumber VS. Maka GF sama dengan tegangan 0 dibagi tegangan sumber sama dengan tegangan input dibagi tegangan sumber, tegangan output dibagi tegangan input.
sama dengan RI dibagi RS ditambah RI dikali AF. Di sini merupakan rumus pembagi tegangan. Selanjutnya min RI dikali IB beta dalam kurung RC dibanding RL tutup kurung dibagi RS ditambah RI dikali RP ditambah RPE ditambah buka kurung beta ditambah 1 tutup kurung RE1. Selanjutnya untuk AF sama dengan min beta buka kurung RC dibanding R2 tutup kurung dibagi RP ditambah RPE ditambah buka kurung beta plus 1 tutup kurung RE1. Selanjutnya untuk mencari resistansi output RO dapat dilihat dari sisi beban dengan cara melepaskan sumber tegangan VS menjadi short circuit, maka tidak ada arus yang mengalir sendirinya, sehingga IB sama dengan 0, FBE sama dengan 0, dan IC sama dengan 0. Bahkan jika tegangan diuji atau sumber arus diterapkan ke port output, oleh karena itu resistansi T output menjadi R0 sama dengan RC dibanding RO RC. Ini maksudnya RO jauh lebih besar daripada RC. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.